Ternyata penyakit autoimun tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak. Kesehatan pada anak dengan autoimun pasti terganggu karena sel-sel sehat di dalam tubuh diserang oleh sistem kekebalan tubuh sendiri. Diperlukan penanganan khusus pada anak dengan autoimun, terutama yang telah menunjukkan gejala. Dalam hal ini, pemeriksaan secara medis sangat penting untuk mengetahui jenis autoimun seperti apa yang menyerang anak. Nah, apakah sahabat Mika memiliki anak yang menderita autoimun? Daripada bingung harus konsultasi kemana, yuk ke Counter Sehat, konsultasi dokter sehat. Halo sahabat Mika, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Zahra Hikmah, dokter spesialis penyakit anak, konsultan alergi dan imunologi, Mitra Keluarga Waru. Selamat datang di Counter Sehat. Oke, kita baca dulu pertanyaan pertama. Apa bedanya alergi dan autoimun pada anak? Kedua kondisi ini memang sedikit mirip karena berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh atau imun. Makanya beberapa orang kerap tertukar dalam memahami kedua kondisi ini. Mana yang alergi dan mana yang autoimun. Jadi alergi adalah reaksi hipersensitivitas atau berlebihan terhadap benda asing dari luar. Bisa berupa makanan atau tungau debu rumah, obat, dan zat tertentu lainnya. Pada alergi, benda-benda yang sebenarnya tidak berbahaya akan dianggap berbahaya oleh sistem imun, sehingga muncullah reaksi alergi. Sementara autoimun adalah kesalahan reaksi dari sistem imun yang menganggap sel-sel sehat di dalam tubuh sendiri sebagai zat berbahaya yang harus dilawan. Akhirnya reaksi ini mengganggu kesehatan di tubuh sendiri. Pertanyaan kedua, apa saja jenis autoimun pada anak? Jenis autoimun yang bisa menyerang anak ada banyak ragamnya. Namun yang paling sering dijumpai adalah lupus erythematosus sistemik, artritis idiopatik juvenile, dan Henoch-Schönlein purpura. Lupus erythematosus sistemik adalah autoimun yang menyerang sendi, kulit, ginjal, sel darah, otak, jantung, dan paru. Sementara artritis idiopatik juvenile adalah penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan pada sendi, anak-anak, dan remaja. Lalu Henoch-Schönlein purpura adalah penyakit autoimun yang menyerang pembuluh darah kecil pada kulit, sendi, usus halus, dan ginjal. Penyakit ini kerap dialami oleh anak berusia sekitar 7 tahun. Pertanyaan ketiga, ciri-ciri anak dengan autoimun. Setiap jenis autoimun memiliki gejala yang berbeda. Namun sebagai orang tua, sahabat Mika dapat mengenali tanda-tanda kecurigaan autoimun. Di antaranya adalah demam atau demam ringan dalam waktu lebih dari 2 minggu. Wajah pucat, nyeri atau bengkak pada sendi, lemas, tubuh terlihat lemah dan tidak ada energi untuk beraktivitas, dan berat badan turun drastis. Sebagai catatan, jika anak mengalami tanda-tanda tersebut, jangan terlebih dahulu mengambil kesimpulan mengenai penyakitnya ya. Segera periksakan anak ke dokter untuk mengetahui secara pasti jenis penyakit yang diderita. Apakah autoimun atau bukan? Sahabat Mika, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini untuk tahu lebih banyak seputar penyakit anak dan berbagai topik lainnya. Yuk datang ke Counter Sehat. Pertanyaan keempat, apakah autoimun pada anak akan menghambat pertumbuhan? Ya, karena menyerang sel-sel sehat, penyakit autoimun dapat menurunkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak. Bahkan jika tidak ditangani secara baik, penyakit ini dapat mengakibatkan kecacatan dan kematian pada anak. Maka dari itu, jika sahabat Mika melihat gejala gangguan kesehatan yang tidak biasa pada anak,
Segera konsultasikan ke dokter. Dengan penanganan yang cepat, autoimun bisa dikendalikan dan gangguan pertumbuhan anak bisa diminimalkan. Pemeriksaan dan penanganan sedini mungkin juga akan mengurangi kerusakan organ yang terjadi akibat reaksi imun yang menyerang sel sehat pada tubuh sendiri. Pertanyaan kelima, apakah anak dengan autoimun boleh divaksinasi? Pada umumnya, anak dengan autoimun tetap diperbolehkan untuk menerima vaksin, tetapi dengan syarat tertentu ya. Jadi saat hendak menerima vaksin, pastikan anak tidak mengkonsumsi obat imunosupresan yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh, terutama saat menerima jenis vaksin hidup. Vaksin hidup merupakan vaksin yang dibuat dari virus yang dilemahkan untuk merangsang imun membentuk sistem perlindungan. Jika saat menerima vaksin hidup, anak dengan autoimun sedang mengkonsumsi imunosupresan, akan meningkatkan risiko infeksi, memperparah gejala autoimun, dan mengalami efek samping yang lebih berat. Jadi akan lebih baik jika anak sahabat Mika memiliki autoimun dan hendak menerima vaksin, konsultasikan terlebih dahulu ke dokter. Sahabat Mika, terima kasih sudah datang ke Counter Sehat. Semoga informasinya bermanfaat buat sahabat Mika. Buat yang masih punya pertanyaan seputar autoimun, tulis di kolom komentar. Kalau ingin tahu informasi menarik lainnya seputar kesehatan, jangan lupa datang ke sesi Counter Sehat berikutnya. Sampai jumpa! Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.